kan Pangeran kan tahun 80-an udah jadi ahli beton, udah apa namanya buku beton itu ya, saya jadi lupa itu standar beton Indonesia dia udah buat naik. Tapi kemudian apa? Dengan keahliannya dia masih membutuhkan untuk menjadi doktor, menjadi profesor. Inilah Indonesia. Jadi kalau tanggung-tanggung sebenarnya nggak dibutuhkan lagi profesor sama doktor Pak itu. Tetapi dalam pergaulan sosial, profesor dan doktor itu diperlukan. Nah, betapa susahnya harus jadi profesor dulu baru jadi ahli ya. Itu sekarang kuliah aja enggak gimana mau jadi profesor. Nah, jadi maksud saya ada pilihan lain. Nah, ini salah satu pilihan. Kalau mau ahli benar. Pilihlah ahli benar itu ya kemudian jangan tersesat. Pangeran kan punya anak satu, tapi tidak tersesat ya sebagai profesornya, sebagai ahli betonnya, tapi sebagai pengusaha dia tersesat. Dia nggak mau ngurus dengan mana sisi katanya sekarang atau gimana? Tersesat juga. Mungkin kalau nggak diajarin beton dari dulu, diajarin manajemen, jangan-jangan dia mimpin di sini gitu deh. Apa? Atau pilihan lain yang lebih luas, sangat berat di luar itu pilihan lain lebih luas. Dan jangan merasa berdosa, semua juga tersesat. Kalau sekarang dirut Telkom itu tidak akan pernah berbicara tentang elektro, walaupun dia sarjana elektro, itu manajemen. Jadi begitu kita masuk bidang manajerial dan itu bukan bidang ilmuwan kita, sebenarnya kita sudah tersesat. Dan lebih banyak orang tersesat daripada tidak tersesat secara keilmuan. Jadi tidak usah merasa berdosa, tidak usah tersesat. Jadi gila. Pilihan setelah itu adalah kita masuk ke bidang manajerial. Bidang manajerial itu gimana ukurnya? Ya kalau Anda itu sudah mulai bosan ngadapin gambar-gambar dan buku-buku stokok itu artinya Anda mulai mungkin lebih cocok jadi manajerial. Kalau Anda sudah mulai bisa nipu-nipu dikit, ya cocok. Nah, ini cocok untuk bidang manajerial. Nah kalau di manajerial gampang, jadi MM sudah cukup, sekolah dikit, kursus dikit sudah manajemen sudah cukup. Jadi jangan merasa berdosa untuk tersesat. Jadi saya katakan kepada dia, karena insinyur ini sangat bangga dengan insinyurannya, saking bangganya banyak dikerjakan. Saya dulu pada saat saya katakanlah ini bicara nakalnya, saya bangun jalan tol. Pada saat saya memimpin di dalam, memimpin membangun jembatan penyeberangan. Mau cari uang nakal di sana, saya katakanlah saya korupsi. Ya. Itu ada angka 10.000 atau 1.000, itu ngambil untungnya setelah dikurangi pasir, beton dan biaya lain-lain itu cuma 10%. Jadi kita hanya 10% dari biaya produksi. Sementara kalau Anda bagian business development yang buat proposal, berapa yang ingin Anda ambil itu sesuai dengan berapa Anda mau mengetik. Ini sebenarnya bukan ngajarin jeleknya, tapi menunjukkan orang hukum lebih lagi. Dia tinggal pelintir-pelintir dikit dia dapat uang gede. Jadi untuk urus uang aja itu ada bidang lain yang bukan bidang, bagian-bagian lain yang lebih. Nah ini dalam perjalanan kemudian untuk entrepreneurship tadi. Kemudian kita membutuhkan kreativitas dan inovasi. Jadi setelah ini mengkristal semua, kemudian kita membutuhkan kreativitas dan inovasi itu yang harus dijaga terus-menerus dalam persaingan. Setelah memilih gelanggang di mana Anda menjadi terbaik, bisa menjadi terbaik, maka di sana butuhkan, karena dunia tidak berhenti pada saat itu. Kemudian kita harus selalu kreatif dan inovatif. Kreatif adalah selalu mencari hal-hal baru atau metode-metode baru. Inovatif adalah menjalankan apa yang sudah kita hasilkan dari kreativitas itu. Jadi persaingan terus. Jadi kalau sekarang cerita bakmi itu sudah berlalu sekarang bakmi. Tahun 2000 orang kalau mau cari bakmi, dia carinya bakmi GM atau hanya bakmi kelinci, dua itu. Jadi kalau sekarang mau cari bakmi yang enak banyak sekali. Ya mungkin sekarang Anda pernah, ini sorry kalau saya ceritanya makanan, karena itu keahlian saya. Saya